Suara jangkrik terdengar terlalu jelas malam itu. Pak Budi duduk di teras rumahnya yang sempit, memandangi jalanan desa yang sudah gelap sejak selepas maghrib. Lampu jalan di ujung gang berkedip-kedip, seperti hampir mati. Angin tidak terlalu kencang, tapi cukup untuk membuat daun-daun kering bergisekan, menghasilkan suara yang entah kenapa terasa tidak nyaman. Di dalam rumah, istrinya, Siti, sedang menghitung uang hasil jualan hari itu. Cuma segini lagi, suara Siti lirih, tapi cukup terdengar. Pak Budi tidak menjawab. Tangannya menggenggam rokok yang sudah mati sejak tadi, tapi tidak ia nyalakan lagi. Ia tahu, tidak ada gunanya membalas. Mereka berdua sama-sama tahu kondisi mereka semakin terjepit. Warung kecilnya makin sepi. Utang di koperasi menumpuk. Dan anak mereka mulai butuh biaya sekolah lebih besar. Semua terasa seperti jalan buntu. "Mas," Siti memanggil pelan dari dalam. "Besok kita harus bayar cicilan." Pak Budi menarik napas panjang. "Iya, aku tahu." Tapi sebenarnya, ia tidak tahu harus bagaimana. Keesokan paginya, kabar itu datang. Bukan kabar biasa. Warga desa mulai berkumpul di ujung jalan, berbisik-bisik dengan wajah tegang. Pak Budi yang baru saja hendak membuka warung, ikut mendekat. "Ada apa, Pak?" tanyanya ke seorang tetangga. Tetangga itu menoleh, wajahnya pucat. "Kamu belum dengar?" "Mendengar apa?" "Si Joko ditemukan di hutan." Pak Budi mengernyit. "Hutan sebelah barat itu?" Tetangganya mengangguk pelan. "Yang dekat pohon besar itu." Ada jeda. "Dia gantung diri." Beberapa orang di sekitar mereka langsung menggeleng pelan. "Bukan gantung diri biasa," sahut warga lain. Wajahnya kayak ketakutan banget. Pak Budi terdiam. Ia mengenal Joko. Pemuda itu tidak punya masalah besar, setidaknya yang terlihat. Masih sering nongkrong di pos ronda, masih bercanda seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda. "Yang aneh," lanjut seseorang dengan suara lebih kecil. "Kakinya nggak nyentuh tanah, tapi posisinya terlalu tinggi. Nggak mungkin dia naik sendiri." Hening. Seolah semua orang sepakat untuk tidak melanjutkan kalimat itu. Menjelang siang, rasa penasaran Pak Budi mengalahkan logikanya. Ia berjalan ke arah hutan, mengikuti jejak warga yang tadi pagi sudah lebih dulu ke sana. Jalannya sempit, tanahnya lembab, dan semakin masuk, suasana terasa berbeda. Lebih sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang menekan. Seolah suara dunia luar tertahan di batas hutan. Pak Budi berhenti sejenak di pinggir, melihat ke dalam. Pepohonan tinggi menjulang, rapat, membuat cahaya matahari hanya masuk sedikit. Di tengahnya, samar-samar terlihat pohon besar yang berbeda dari yang lain. Lebih tua, lebih gelap, lebih hidup. Ia menelan ludah. "Mas Budi." Suara itu membuatnya menoleh. Ternyata Pak RT berdiri beberapa meter di belakang. "Ngapain kesini?" tanya Pak RT, wajahnya serius. "Cuma mau lihat," jawab Pak Budi. Pak RT langsung menggeleng. "Jangan. Udah, pulang saja. Nggak baik lama-lama di sini." "Apa benar Joko gantung diri di pohon itu?" Pak RT tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah dalam hutan, ke pohon besar itu. "Dulu," katanya pelan, "tempat itu memang sudah lama dihindari." "Kenapa?" "Orang-orang bilang, pohon itu bukan sembarang pohon." Pak Budi merasakan sesuatu dingin menjalar di punggungnya. "Tapi itu cuma cerita lama," lanjut Pak RT cepat, seolah menyesali ucapannya sendiri. "Sekarang sudah tidak usah dibahas. Yang penting, kamu jangan kesini lagi." Pak Budi mengangguk pelan. Tapi matanya tidak bisa lepas dari pohon itu. Sore menjelang. Warga sudah kembali ke desa. Polisi sudah datang, membawa jasad Joko. Hutan kembali kosong. Seharusnya, Pak Budi berdiri sendirian di tepi hutan.
Ia tidak tahu kenapa ia kembali lagi. Mungkin karena penasaran, mungkin karena pikirannya sedang penuh, atau mungkin ada sesuatu yang menariknya. Langkahnya masuk perlahan ke dalam. 1 langkah, 2 langkah. Suara daun kering terinjak terdengar terlalu keras di telinganya sendiri. Semakin dekat, semakin jelas pohon itu terlihat. Batangnya besar, akar-akarnya menjulur ke tanah seperti tangan-tangan tua. Udara di sekitarnya terasa lebih dingin. Dan ada bau aneh, seperti tanah basah, bercampur sesuatu yang busuk. Pak Budi berhenti. Jantungnya berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, ia merasa tidak sendirian. Perasaan itu datang begitu saja. Pelan, ia mengangkat kepala. Dan di sana, di bawah pohon itu, ada seseorang berdiri. Diam, tidak bergerak. Siluetnya tinggi, kurus. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan batang pohon. Tapi, orang itu menghadap langsung ke arah Pak Budi. Menatapnya. Pak Budi membeku. Napasnya tertahan. Siapa? Suaranya hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban. Angin tiba-tiba berhenti. Semua suara menghilang. Dan dalam keheningan itu, Pak Budi sadar satu hal. Orang itu tidak pernah terlihat berjalan masuk ke sana. Seolah dia sudah ada di situ sejak awal. Menunggu untuknya. Siluet itu perlahan mengangkat kepalanya, dan Pak Budi merasakan sesuatu dalam dirinya bergetar, seolah namanya dipanggil tanpa suara. Pak Budi tidak ingat bagaimana ia pulang dari hutan sore itu. Yang ia ingat hanya satu hal, tatapan itu. Sosok di bawah pohon. Diam. Menunggu. Seolah sudah tahu ia akan datang. Sejak malam itu, sesuatu di dalam dirinya terasa berubah. Malam pertama setelah kejadian itu, Pak Budi tidak bisa tidur. Ia berbaring di samping Siti, menatap langit-langit rumah yang gelap. Kipas angin berputar pelan, berdecit setiap beberapa detik. Suara yang biasanya biasa saja, sekarang terasa mengganggu. Pikirannya terus kembali ke hutan, ke pohon itu, ke sosok itu. Mas, belum tidur? Suara Siti pelan. Belum, jawabnya singkat. Kepikiran apa? Pak Budi ragu. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat, tapi entah kenapa, ada rasa tertahan di tenggorokannya. Seolah ada sesuatu yang melarangnya. Cuma, capek aja, katanya akhirnya. Siti tidak bertanya lagi. Ia hanya berbalik, mencoba tidur. Namun Pak Budi tetap terjaga. Dan saat itulah, ia mendengar sesuatu. Sangat pelan. Seperti suara orang berbisik. Budi. Pak Budi langsung menegakkan badan. Jantungnya berdetak keras. Ia menoleh ke arah Siti. Istrinya masih tidur. Rumah hening. Hanya suara kipas angin. Pak Budi menelan ludah. Mungkin cuma mimpi, gumamnya. Ia mencoba berbaring lagi. Menutup mata. Namun, Budi. Kali ini lebih jelas. Bukan dari luar. Bukan dari dalam rumah. Tapi, seperti dari dalam kepalanya sendiri. Pak Budi membuka mata lebar-lebar. Napasnya memburu. Siapa itu? Bisiknya. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Beberapa detik berlalu. Lalu, rezeki. Tubuh Pak Budi menegang. Kata itu terdengar panjang. Serak. Seolah diucapkan oleh lebih dari satu suara sekaligus. Rezeki, Budi. Ia langsung bangkit dari tempat tidur. Keringat dingin membasahi punggungnya. Tanpa berpikir panjang, ia keluar kamar, menuju ruang depan. Pintu rumah masih terkunci. Jendela tertutup. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu tadi, jelas, sangat jelas. Keesokan paginya, Pak Budi terlihat berbeda. Matanya sembab, wajahnya pucat. Siti yang sedang menyiapkan sarapan memperhatikannya dengan cemas. Mas sakit? Tanyanya.
Pak Budi menggeleng. Enggak. Kok kelihatan kayak enggak tidur? Pak Budi diam sejenak. Ia hampir saja bercerita tentang suara itu, tentang bisikan yang memanggil namanya. Tapi lagi-lagi, ada sesuatu yang menahannya. Aku cuma kepikiran utang, jawabnya akhirnya. Siti menghela napas. Aku juga, Mas. Kalimat itu terasa seperti beban yang jatuh di antara mereka. Nyata, berat, dan tidak bisa dihindari. Hari itu berjalan lambat. Pak Budi membuka warung seperti biasa, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar ada di sana. Setiap kali ada suara sedikit saja, ia refleks menoleh. Seolah menunggu sesuatu. Seolah takut sesuatu akan muncul lagi. Beberapa pelanggan datang, tapi ia hampir tidak fokus melayani. Bahkan sempat salah menghitung kembalian. Mas, ini kurang, kata seorang pembeli. Oh, iya, maaf, jawab Pak Budi gugup. Ia tidak seperti biasanya, dan ia tahu itu. Malam kedua, Pak Budi mencoba tidur lebih awal. Ia berharap kelelahan akan mengalahkan pikirannya. Namun harapan itu salah. Sekitar tengah malam, Budi. Matanya langsung terbuka. Kali ini lebih cepat, lebih sadar, lebih takut. Rezeki. Suara itu kembali, lebih dekat, lebih jelas. Pak Budi tidak bergerak. Ia hanya berbaring, menahan napas. Datang. Ambil. Kata-kata itu terputus-putus. Seperti disusun perlahan. Seperti sedang diajarkan. Pak Budi menggenggam selimut erat. Aku nggak mau, bisiknya gemetar. Tapi suara itu tidak berhenti. Rezeki, untukmu. Ambil. Air mata mulai mengalir di sudut matanya. Ia tidak tahu kenapa ia menangis. Takut, bingung, atau karena ada bagian kecil dalam dirinya yang tergoda. Hari ketiga, Pak Budi bangun lebih pagi dari biasanya. Langit masih gelap, udara dingin menusuk. Ia duduk di ruang depan, mencoba menenangkan pikirannya. Ini cuma pikiran, cuma capek, gumamnya. Tapi ia sendiri tidak yakin. Ia berjalan ke pintu depan, membukanya perlahan. Dan saat itulah, ia melihat sesuatu di lantai teras. Sebuah bungkusan kecil, dibalut plastik hitam. Pak Budi mengernyit. Ini apa? Ia melangkah keluar, mengambil bungkusan itu. Ringan, tapi padat. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Tangannya gemetar saat membuka ikatannya. Plastik itu terbuka. Dan di dalamnya, seikat uang. Banyak. Rapi. Baru. Pak Budi membeku. Napasnya tertahan. Matanya tidak berkedip. Ia langsung menoleh ke kanan. Kosong. Ke kiri. Sepi. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara langkah. Tidak ada tanda seseorang baru saja pergi. Hanya dia. Dan uang itu. Perlahan, suara itu kembali terngiang di kepalanya. Rezeki. Tangan Pak Budi mengepal uang itu tanpa sadar. Wajahnya campur aduk. Takut, bingung, dan sesuatu yang lebih berbahaya. Harapan. Pak Budi berdiri terpaku di teras rumahnya, menggenggam uang itu erat, sementara dalam kepalanya, suara bisikan itu terdengar lebih jelas dari sebelumnya, seolah tahu ia tidak akan mengembalikannya. Uang itu masih ada di tangan Pak Budi. Sejak pagi, ia belum berani memasukkannya ke dalam rumah. Ia hanya duduk di bangku kayu depan warung, menatap lembaran-lembaran baru itu seolah benda itu bisa berubah bentuk kapan saja. Rasanya nyata. Terlalu nyata. Tapi asalnya, tidak masuk akal. Mas, itu uang dari mana? Suara Siti tiba-tiba muncul dari belakang. Pak Budi refleks menggenggam uang itu lebih erat. Ini, ia berhenti sejenak. Ada yang bayar utang lama. Siti menatapnya lama. Tatapan yang tidak sepenuhnya percaya. Utang siapa? Pak Budi mengalihkan pandangan. Ya, orang lama.
Kamu nggak kenal. Siti tidak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas pelan. Mas, jangan sampai kita ambil yang bukan hak kita, ucapnya hati-hati. Kalimat itu seperti menusuk sesuatu dalam diri Pak Budi. Ia ingin menyangkal. Ingin bilang ini memang rezekinya. Tapi suara itu, bisikan itu, kembali terngiang. Rezeki. Tangannya sedikit gemetar. Aku tahu, jawabnya singkat. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak benar-benar yakin dengan jawabannya sendiri. Hari itu, pikiran Pak Budi semakin tidak tenang. Setiap kali melihat uang itu, ada dua suara di dalam dirinya. Yang pertama, takut. Yang kedua, harapan. Dan yang lebih mengganggu, suara kedua mulai terdengar lebih kuat. Menjelang sore, seorang pelanggan lama datang ke warung. Pak Darto, pria parubaya yang dikenal sering tahu banyak hal di desa. Sepi, Bud? Tanyanya sambil duduk. Biasa, Pak, jawab Pak Budi. Pak Darto memperhatikan wajahnya. Kamu kelihatan beda. Pak Budi terdiam. Ada dorongan aneh untuk bicara. Mungkin karena lelah menyimpan sendiri. Atau, Pak Darto mencondongkan badan sedikit. Suaranya diturunkan, kamu habis dari hutan itu. Pak Budi langsung menegang. Matanya membesar. Siapa yang bilang? Suaranya pelan, tapi tegang. Pak Darto tersenyum tipis. Nggak ada yang bilang, tapi orang yang pernah ke sana, biasanya berubah. Hening sejenak. Angin sore berhembus pelan, membawa suara daun kering. Pak Budi menelan ludah. Saya cuma lewat, katanya mencoba tenang. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Pak Budi lama, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat. Kalau cuma lewat, biasanya nggak sampai dibisikin, ucapnya akhirnya. Darah Pak Budi seperti berhenti mengalir. Bapak? Suaranya hampir berbisik. Tahu dari mana? Pak Darto berdiri perlahan. Kalau kamu mau tahu lebih banyak, temui seseorang, katanya. Siapa? Pak Darto menoleh sedikit, matanya tampak serius. Orang yang ngerti soal itu. Langit sudah gelap ketika Pak Budi sampai di ujung desa. Rumah yang ditunjukkan Pak Darto berdiri sendiri, agak jauh dari pemukiman. Lampunya redup, hampir tidak terlihat dari kejauhan. Langkah Pak Budi terasa berat. Setiap langkah seperti membawa beban. Tapi rasa ingin tahu, dan kebutuhan, mendorongnya maju. Ia mengetuk pintu. 3 kali. Tok, tok, tok. Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu, pintu terbuka perlahan. Seorang pria tua berdiri di baliknya. Wajahnya keriput, matanya dalam, seperti sudah melihat terlalu banyak hal. Masuk, katanya singkat. Tanpa basa-basi. Pak Budi ragu sejenak. Lalu masuk. Ruangan di dalam remang-remang. Bau kemenyan samar terasa di udara. Duduk, kata pria itu lagi. Pak Budi menurut. Jantungnya berdegup kencang. Belum sempat ia bicara. Sudah dapat uangnya? Ya. Kalimat itu membuat tubuh Pak Budi kaku. Ia menatap pria itu dengan mata membesar. Apa maksudnya? Pria itu tersenyum tipis. Uang di depan rumahmu. Plastik hitam. Ikatan baru. Pak Budi tidak bisa berkata-kata. Tangannya mulai dingin. Bagaimana Bapak tahu? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia mengambil sesuatu dari meja kecil. Sebatang rokok yang tidak ia nyalakan, hanya diputar di jarinya. Karena itu bukan kebetulan, katanya pelan. Lalu apa? Undangan. Satu kata. Tapi cukup membuat dada Pak Budi terasa sesak. Undangan? Dari apa? Pria itu menatap langsung ke matanya. Dari pohon itu. Ruangan terasa lebih dingin. Pak Budi menelan ludah. Yang di hutan. Pria itu mengangguk pelan. Kamu sudah dipanggil. Dan kamu menjawabnya, waktu kamu ambil uang itu. Pak Budi langsung menggeleng. Saya nggak tahu.
Saya nggak minta. Tidak semua yang meminta sadar bahwa mereka meminta. Potong pria itu tenang. Kalimat itu menghantam lebih dalam dari yang Pak Budi kira. Ia terdiam. Pikirannya kacau. Kalau begitu, saya harus gimana? Tanyanya akhirnya. Pria itu bersandar sedikit. Ada jeda. Seolah ia sengaja membiarkan Pak Budi tenggelam dalam ketakutannya sendiri. Kalau kamu mau berhenti, masih bisa, katanya. Harapan kecil muncul di dada Pak Budi. Caranya? Pria itu tersenyum tipis. Tapi kamu harus siap kehilangan semua kesempatan itu. Harapan itu langsung goyah. Kesempatan? Rezeki? Jawab pria itu pelan. Kata itu lagi. Selalu kata itu. Pak Budi menggenggam lututnya erat. Apa maksudnya? Pria itu mencondongkan badan. Pohon itu bisa memberi. Memberi apa? Semua yang kamu butuhkan. Pak Budi terdiam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dengan syarat? Tanyanya lirih. Pria itu tersenyum. Semua hal ada harganya, Bud. Untuk pertama kalinya, pria itu menyebut namanya. Padahal Pak Budi belum pernah memperkenalkan diri. Tubuhnya merinding. Apa yang harus saya lakukan? Suaranya hampir tidak terdengar. Pria itu berdiri perlahan. Kalau kamu mau, aku bisa bantu. Bantu apa? Menjalani jalannya. Pak Budi menatapnya, antara takut dan tergoda. Ini salah. Ia tahu ini salah. Tapi, bayangan utang, wajah anaknya, kehidupan yang terus menekan. Semua itu mendorongnya ke arah yang sama. Siapa Bapak? Tanya Pak Budi. Pria itu tersenyum lebih lebar. Orang-orang sini biasa memanggil saya, yang mengerti. Hening. Lalu, tanpa alasan yang jelas, pria itu berkata pelan, anakmu, Rian? Ya. Dunia seperti berhenti. Pak Budi membeku. Napasnya hilang. Matanya membesar penuh ketakutan. Ia tidak pernah menyebut nama itu. Tidak sekalipun. Pak Budi menatap pria itu dengan wajah pucat. Sementara dalam kepalanya, bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan terasa seperti sedang tersenyum. Nama itu masih terngiang di kepala Pak Budi. Rian. Cara pria tua itu menyebutnya. Tenang, datar, tanpa ragu. Lebih menakutkan daripada bisikan apapun yang pernah ia dengar. Sepanjang perjalanan pulang malam itu, langkah Pak Budi terasa tidak nyata. Jalan desa yang biasa ia lewati setiap hari terasa asing. Lampu-lampu rumah tampak redup, seperti menjauh darinya. Dan di kepalanya, suara itu kembali muncul. Rezeki. Ia menggenggam kepala, berusaha mengusirnya. Diam, bisiknya pelan. Tapi suara itu tidak hilang. Siti langsung menyadari ada yang tidak beres begitu Pak Budi masuk rumah. Kamu dari mana? Tanyanya. Keluar sebentar, jawab Pak Budi singkat, melepas sandal tanpa menatap istrinya. Keluar kemana sampai malam begini? Pak Budi tidak langsung menjawab. Ia masuk ke dalam, duduk di kursi kayu. Siti mengikuti, berdiri di depannya. Mas, kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Nada suaranya bukan marah, lebih ke khawatir. Dan itu justru membuat Pak Budi semakin sulit menjawab. Biasa aja, katanya pelan. Biasa dari mana? Suara Siti mulai meninggi. Kamu nggak pernah cerita, sering bengong sendiri, terus. Ia berhenti, matanya menatap tajam ke arah Pak Budi. Uang itu juga? Kamu belum jelasin. Hening. Pak Budi menunduk. Pikirannya penuh. Ia ingin jujur. Tapi bagaimana cara menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mengerti? Kalau memang kita susah, ya kita hadapi bareng. Lanjut Siti, suaranya mulai bergetar. Jangan kayak gini, Mas. Aku takut. Kalimat itu menusuk. Takut. Kata itu sekarang bukan hanya miliknya. Pak Budi mengangkat kepala.
menatap istrinya. Dan untuk sesaat, ia hampir menyerah. Hampir menceritakan semuanya, tentang hutan, tentang suara, tentang pria tua itu, tentang tawaran yang masih menggantung di kepalanya. Tapi, tidak boleh menceritakan. Entah kenapa, kalimat itu muncul begitu saja di pikirannya. Seolah bukan berasal dari dirinya. Seolah ditanamkan. Pak Budi langsung menggeleng. "Aku cuma capek," katanya akhirnya. Jawaban yang sama. Tapi kali ini terasa lebih kosong. Siti terdiam. Ia tidak puas. Tapi juga tidak tahu harus bertanya apa lagi. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat. Bukan hanya karena ekonomi yang semakin menekan. Tapi karena Pak Budi sekarang hidup dengan sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Bisikan itu tidak lagi hanya muncul di malam hari. Kadang di siang bolong, saat ia sedang melayani pembeli. Rezeki. Ia tiba-tiba berhenti. Kosong beberapa detik. Sampai pembeli memanggilnya. "Mas, kembaliannya." Pak Budi tersadar, wajahnya pucat. "Iya, maaf." Ia mulai kehilangan fokus. Dan itu mulai berdampak. Beberapa pelanggan mengeluh. Ada yang tidak kembali lagi. Warungnya semakin sepi. Lingkaran itu terus berputar. Semakin sepi, semakin tertekan, semakin tergoda. Suatu sore, Siti kembali menghitung uang. Lebih lama dari biasanya. Lebih hening dari biasanya. "Mas," panggilnya. Pak Budi menoleh. "Kita nggak cukup buat bayar minggu ini." Kalimat itu seperti palu yang jatuh. Keras. Pasti. Tidak bisa dihindari. Pak Budi tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. "Kalau kita nggak bayar," suara Siti pelan, "mereka bisa ambil barang-barang kita." Ini. Udara terasa berat. Rian yang sedang bermain di sudut rumah tidak tahu apa-apa. Ia tertawa kecil dengan mainannya. Suara yang seharusnya menenangkan, justru membuat dada Pak Budi semakin sesak. "Rezeki." Suara itu lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Seolah berbisik tepat di telinganya. Pak Budi menutup mata. Bayangan pria tua itu muncul di kepalanya. Pohon itu bisa memberi semua yang kamu butuhkan. Tangannya mengepal. "Ada caranya?" gumamnya tanpa sadar. Siti langsung menoleh. "Apa?" Pak Budi membuka mata. Tatapannya berubah. Tidak lagi hanya lelah. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap. "Kalau ada cara buat kita keluar dari ini?" katanya pelan. Siti mengernyit. "Cara apa?" Pak Budi tidak langsung menjawab. Ia berdiri perlahan. Langkahnya menuju pintu. "Mas?" Suara Siti penuh kebingungan. Pak Budi berhenti sejenak. Tidak menoleh. "Aku cuma mau cari jalan," katanya. Langit sudah mulai gelap saat Pak Budi berjalan ke arah rumah pria tua itu lagi. Langkahnya lebih cepat. Lebih pasti. Tapi di dalam dirinya, perang itu masih terjadi. Takut. Dan putus asa. Ia tahu ini salah. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, apa pilihan lain yang ia punya? Setiap langkah terasa seperti semakin dalam masuk ke sesuatu yang tidak bisa ia lihat. Namun kali ini, ia tidak berhenti. Ia mengetuk pintu. Sekali, dua kali. Pintu terbuka sebelum ketukan ketiga. Pria tua itu sudah berdiri di sana. Seolah sudah menunggu. "Sudah siap?" tanyanya tanpa basa-basi. Pak Budi menatapnya. Napasnya berat. Matanya lelah. Tapi keputusannya sudah terbentuk. "Apa yang harus saya lakukan?" katanya. Tidak ada lagi keraguan di suaranya. Hanya sisa-sisa ketakutan yang tertahan. Pria itu tersenyum. Pelan. Dalam. Seolah sudah tahu ini akan terjadi. Di ambang pintu yang remang, Pak Budi melangkah masuk. Memilih jalan yang ia tahu salah. Demi sesuatu yang ia yakini sebagai satu-satunya harapan.
Keputusan itu sudah dibuat. Dan sejak saat itu, tidak ada yang terasa sama lagi. Malam Jumat datang lebih cepat dari yang Pak Budi harapkan. Sejak sore, langit sudah mendung. Awan menggantung rendah, menutup cahaya matahari lebih awal. Udara terasa berat, lembab, seperti sebelum hujan, tapi tidak pernah benar-benar turun. Pak Budi duduk diam di dalam rumah. Di depannya, sebuah bungkusan kain berisi sesajen yang diberikan pria tua itu. Darah hewan dalam botol kecil, beberapa bunga, dan satu benda yang membuat tangannya gemetar saat menyentuhnya. Mainan kecil milik Rian. Mobil-mobilan plastik yang sudah usang. Harus bawa benda pribadi keluarga, kata pria tua itu tadi siang. Agar dia tahu, kamu serius. Pak Budi menatap benda itu lama. Dadanya terasa sesak. Mas, kamu mau kemana malam-malam? Suara Siti dari dapur. Pak Budi langsung menutup bungkusan itu. Keluar sebentar, jawabnya singkat. Lagi. Nada Siti berubah. Ada kecurigaan yang mulai jelas. Pak Budi tidak menjawab. Ia berdiri, mengambil jaket tipisnya. Mas, suara Siti lebih tegas sekarang. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Pak Budi berhenti di dekat pintu. Punggungnya menghadap istrinya. Tangannya mengepal pelan. Ia tahu, ini saatnya ia bisa berhenti. Kalau ia berbalik sekarang, kalau ia jujur, mungkin semuanya bisa dihentikan. Tapi, rezeki. Bisikan itu muncul lagi. Lembut, menggoda. Sebentar aja, katanya akhirnya. Dan tanpa menunggu jawaban, ia keluar. Jalan menuju hutan terasa lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu desa seolah tidak sampai ke sana. Langkah Pak Budi cepat, tapi napasnya berat. Setiap langkah terasa seperti mendekat ke sesuatu yang tidak bisa ia hindari lagi. Di batas hutan, pria tua itu sudah menunggu. Diam. Seperti bagian dari kegelapan itu sendiri. Kamu datang? Katanya pelan. Pak Budi mengangguk. Masih bisa mundur. Lanjutnya. Kalimat itu seperti formalitas. Seolah hanya diucapkan untuk memastikan. Pak Budi tidak menjawab. Ia hanya menggenggam bungkusan di tangannya lebih erat. Pria itu tersenyum tipis. Kalau begitu, ikut. Mereka masuk ke dalam hutan. Langkah mereka pelan. Tanah basah, daun-daun kering, akar-akar yang menjulur membuat jalan terasa tidak stabil. Semakin dalam, semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Seolah semua makhluk hidup menjauh dari tempat itu. Hanya suara langkah mereka. Dan detak jantung Pak Budi. Sampai akhirnya, mereka sampai. Pohon itu berdiri di depan mereka. Lebih besar dari yang Pak Budi ingat. Lebih gelap. Lebih menekan. Akar-akarnya seperti menjalar ke segala arah, seperti ingin mencengkeram tanah. Udara di sekitarnya terasa dingin. Tidak wajar. Letakkan sesajennya, kata pria tua itu. Pak Budi bergerak pelan. Tangannya gemetar saat membuka bungkusan. Ia menaruh bunga. Botol kecil berisi darah. Dan terakhir, mobil-mobilan Rian. Saat benda itu menyentuh tanah, Pak Budi merasakan sesuatu di dadanya berdenyut. Seperti ada yang tersentuh. Atau terhubung. Sekarang, suara pria tua itu berubah lebih dalam. Tutup mata. Pak Budi ragu. Lakukan. Perintah itu tidak bisa ditolak. Perlahan, Pak Budi menutup mata. Gelap, hanya suara napasnya sendiri. Lalu, angin berhenti. Benar-benar berhenti. Udara menjadi diam. Terlalu diam. Dan dalam keheningan itu, Budi. Bisikan itu kembali. Lebih banyak. Lebih ramai. Seperti banyak suara yang berbicara bersamaan. Datang. Akhirnya, rezeki. Pak Budi menggertakkan gigi. Tubuhnya mulai gemetar. Apa ini? Bisiknya. Diam, kata pria tua itu.
dengarkan." Suara-suara itu semakin dekat, semakin jelas, seperti mengelilinginya. "Bawa, beri, ambil." Pak Budi merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Dingin, lembab, seperti akar. Ia hampir membuka mata. "Jangan buka," bentak pria tua itu. Pak Budi langsung menahan diri. Napasnya memburu. Jantungnya seperti mau keluar dari dada. Lalu, satu suara berbeda muncul. Lebih dalam, lebih berat. "Kau datang." Pak Budi membeku. Suara itu tidak seperti yang lain. Lebih tua, lebih kuat. "Kami lihat." Tubuh Pak Budi terasa kaku. Ia tidak bisa bergerak. "Kami terima." Tanah di bawah kakinya terasa bergetar halus. "Ingat, jangan menolak." Setiap kata seperti masuk ke dalam kepalanya, bukan ke telinganya. Pak Budi tidak tahan lagi. Ia membuka mata. Dan tidak ada siapa-siapa. Hanya pohon itu. Tapi suasananya berubah. Lebih gelap, lebih hidup. Akar-akarnya terlihat seperti bergerak perlahan. Atau mungkin hanya perasaannya. "Sudah," kata pria tua itu. Pak Budi terengah-engah. "Apa itu?" Suaranya gemetar. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap pohon itu dengan tenang. "Mereka sudah menerima," katanya. "Mereka siapa?" Pria itu menoleh pelan. Matanya terlihat lebih dalam dari sebelumnya. "Yang memberi rezeki." Pak Budi mundur selangkah. Perasaan takutnya memuncak. Aku mau pulang." Ia berbalik. 1 langkah, 2 langkah. Dan saat itulah ia merasakan sesuatu. Sentuhan di bahunya. Dingin, lembab, dan tidak manusiawi. Tubuhnya langsung membeku. Perlahan, sangat perlahan, Pak Budi menoleh. Di balik batang pohon, sesuatu berdiri sangat dekat dengannya, dan sentuhan di bahunya semakin kuat, seolah tidak ingin ia pergi. Sentuhan itu masih terasa. Dingin, lembab, menempel di kulit seperti sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Pak Budi tidak berani menoleh sepenuhnya malam itu. Tubuhnya kaku, napasnya tercekat. Hanya dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di balik batang pohon. Gelap, tinggi, tidak berbentuk jelas, tapi cukup untuk membuat pikirannya menolak memahami. "Jangan dilawan," suara pria tua itu terdengar pelan di belakangnya. Pak Budi memejamkan mata. Detik terasa panjang. Lalu, sentuhan itu perlahan hilang. Seolah sesuatu itu mundur. "Sekarang kamu boleh pergi," kata pria tua itu lagi. Pak Budi tidak menunggu. Ia langsung melangkah cepat, hampir berlari keluar dari area pohon itu. Nafasnya kacau, kakinya beberapa kali tersandung akar. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Malam itu, Pak Budi tidak tidur. Ia duduk di ruang depan, lampu menyala terang, meski di luar sudah larut. Siti sempat bangun dan melihatnya. "Kamu kenapa?" tanyanya bingung. Pak Budi hanya menggeleng. "Nggak apa-apa." Tapi wajahnya berkata sebaliknya. Pucat, kosong, dan ada sesuatu yang tertinggal di matanya, ketakutan yang belum selesai. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang berbeda. Ia masih hidup. Dan entah kenapa, ia merasa diterima. Pagi datang dengan cara yang tidak biasa. Biasanya, warung Pak Budi sepi di jam-jam awal. Tapi hari itu, belum sampai matahari naik tinggi, sudah ada beberapa orang datang. "Mas, ada mie instan." "Pak, kopi 2. Rokok 1 bungkus." Pak Budi melayani dengan sedikit bingung. 1 orang datang, lalu 2, lalu 5. Sampai menjelang siang, warung kecil itu penuh. Hal yang sudah lama tidak terjadi. Siti yang membantu di dapur sampai kewalahan. "Mas, ini kenapa ramai banget?"
bisiknya saat sempat mendekat. Pak Budi hanya diam. Ia sendiri tidak mengerti. Atau, mungkin, ia tidak ingin mengerti. Rezeki. Bisikan itu muncul lagi. Kali ini, terasa berbeda. Tidak menakutkan. Lebih seperti pengingat. Pak Budi menelan ludah. Tangannya sedikit gemetar saat menerima uang dari pelanggan. Hari itu berakhir dengan hasil yang tidak pernah mereka dapatkan selama berbulan-bulan. Siti menghitung uang dengan mata berbinar. "Mas, ini cukup buat bayar cicilan," katanya, hampir tidak percaya. Pak Budi duduk diam di depannya. Ia seharusnya senang. Ia memang senang, tapi ada sesuatu yang mengganjal. "Mas." Siti menatapnya. "Kamu kok nggak senyum?" Pak Budi mencoba tersenyum. "Senang, cuma capek aja." Siti mengangguk, meski masih terlihat heran. Ia tidak tahu. Ia tidak tahu dari mana semua ini datang. Dan Pak Budi memilih untuk tidak memberitahu. Hari-hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Warungnya tidak pernah benar-benar sepi lagi. Selalu ada pembeli. Bahkan orang-orang yang biasanya tidak pernah mampir, tiba-tiba datang. "Lewat sini, sekalian beli," kata mereka. Seolah ada sesuatu yang menarik mereka. Uang mulai mengalir. Masalah mulai teratasi. Dan perlahan, rasa takut itu mulai tergeser. Digantikan oleh sesuatu yang lebih halus. Ketergantungan. Namun tidak semua terasa benar. Suatu malam, saat Pak Budi sedang menghitung uang sendirian di ruang depan, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di antara lembaran uang, ada satu yang basah, lengket, seperti terkena cairan. Ia mengernyit, mengangkatnya lebih dekat ke lampu. Warnanya sedikit lebih gelap, dan ada bau, seperti darah. Pak Budi langsung menjatuhkan uang itu. Napasnya tercekat. Jantungnya berdegup keras. Rezeki. Suara itu kembali. Lebih dalam. Lebih berat. Pak Budi mundur perlahan. Tangannya gemetar. Ini nggak normal, bisiknya. Tapi saat ia melihat lagi, uang itu tampak biasa. Kering. Bersih. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Budi terdiam. Pikirannya mulai goyah. Apakah itu nyata? Atau hanya pikirannya? Ia tidak tahu lagi. Malam semakin larut. Rumah sudah sepi. Siti sudah tidur. Pak Budi masih duduk sendiri, mencoba memahami apa yang terjadi. Sampai ia mendengar sesuatu. Dari dalam kamar. Suara pelan. Seperti orang berbicara. Pak Budi mengernyit. Itu suara Rian. Anaknya. Ia berdiri perlahan. Mendekat ke pintu kamar. Pintu sedikit terbuka. Dari celah itu, ia melihat Rian duduk di lantai. Membelakangi pintu. Seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Jangan, nanti ayah marah," kata Rian pelan. Pak Budi membeku. Jantungnya langsung berdegup kencang. Rian diam sejenak, seolah mendengarkan. Lalu, ia tertawa kecil. Tawa yang tidak biasa. "Enggak, aku enggak takut," katanya lagi. Pak Budi menahan napas. Perlahan, sangat pelan, ia mendorong pintu sedikit lebih terbuka. Dan saat itu, Rian menoleh. Tatapannya kosong. Seperti bukan sedang melihat ayahnya. Seperti melihat sesuatu di belakangnya. Pak Budi berdiri kaku di depan pintu. Sementara di dalam kamar, Rian kembali berbicara pelan, bukan pada dirinya, tapi pada sesuatu yang tidak terlihat. Suara itu tidak hilang. Setelah malam ketika Rian berbicara sendiri, rumah itu tidak pernah benar-benar sunyi lagi. Pak Budi berdiri di depan kamar anaknya. Lama, terlalu lama. Tangannya masih menggenggam gagang pintu, tapi tubuhnya seakan menolak untuk masuk lebih jauh. "Rian?" Suaranya pelan. Anaknya menoleh perlahan. Ekspresinya kembali normal. "Kenapa? Yah?"
Tanyanya polos, seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Budi menelan ludah. Kamu, tadi ngobrol sama siapa? Rian mengerutkan kening. Gak sama siapa-siapa. Jawaban cepat. Terlalu cepat. Pak Budi menatap lebih lama, mencoba mencari sesuatu di mata anaknya. Tapi tidak ada. Hanya kepolosan seorang anak kecil. Ia akhirnya mengangguk pelan. Ya sudah, tidur lagi. Namun saat ia menutup pintu, ia yakin. Ia sangat yakin. Barusan, ada suara napas lain di dalam kamar itu. Pagi hari terasa lebih berat dari biasanya. Warung tetap ramai. Bahkan lebih ramai. Orang-orang datang silih berganti, tanpa henti, seperti arus yang tidak bisa dihentikan. Uang terus mengalir. Tapi Pak Budi tidak lagi merasa lega. Setiap kali ia menerima uang, ia teringat lembaran basah itu, bau itu, perasaan itu. Dan sekarang, tatapan kosong Rian. Mas, kamu dari tadi salah hitung terus, tegur Siti pelan. Pak Budi tersentak. Ini, harusnya kembalian 5.000, kamu kasih 10. Pak Budi langsung menarik napas panjang. Oh, iya. Siti menatapnya lebih dalam. Kamu kenapa sih akhir-akhir ini? Pak Budi menggeleng cepat. Capek aja. Jawaban yang sama. Tapi kali ini, Siti tidak langsung percaya. Gangguan itu dimulai dari hal kecil. Sendok yang tiba-tiba jatuh dari meja. Pintu dapur yang terbuka sendiri. Lampu yang berkedip tanpa sebab. Hal-hal yang bisa dijelaskan. Atau setidaknya, dipaksa untuk dijelaskan. Sampai suatu sore, Siti sedang di dapur sendirian. Ia baru saja meletakkan pisau di atas meja. Lalu ia berbalik sebentar, mengambil air. Saat kembali, pisau itu sudah tidak ada. Siti mengerutkan kening. Perasaan tadi di sini. Ia mencari di sekitar. Tidak ada. Lalu, ceklek. Suara kecil dari belakang. Siti menoleh perlahan. Pisau itu sekarang ada di lantai. Tepat di belakangnya. Jatuh dengan posisi mengarah ke kakinya. Siti mundur satu langkah. Napasnya mulai tidak teratur. Mas? Panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Ia sendirian di rumah. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa rumah itu bukan miliknya lagi. Malamnya, Siti tidak tahan. Ia duduk di depan Pak Budi dengan wajah tegang. Mas, aku mau ngomong serius. Pak Budi yang sedang menghitung uang berhenti. Apa? Siti menatapnya lurus. Di rumah ini, ada yang aneh. Pak Budi langsung kaku. Aneh gimana? Siti ragu sejenak, lalu berkata pelan, barang-barang pindah sendiri. Tadi pisau, tiba-tiba ada di belakangku. Pak Budi tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam uang lebih erat. Itu, mungkin kamu lupa naruhnya, katanya akhirnya. Siti menggeleng. Aku nggak lupa. Suasana hening. Siti menunduk sebentar, lalu berbisik. Dan, aku lihat sesuatu. Jantung Pak Budi langsung berdegup keras. Apa? Siti menelan ludah. Tadi sore, pas aku lagi nyuci piring, aku lihat bayangan. Pak Budi menatapnya. Bayangan apa? Siti mengangkat wajahnya perlahan. Di sudut dapur, tinggi banget. Pak Budi langsung berdiri. Kursinya bergeser kasar. Udah, jangan ngomong aneh-aneh. Suaranya meninggi. Siti terkejut. Mas, aku serius. Cukup, potong Pak Budi. Kamu cuma kecapean. Siti terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa kamu marah? Suaranya pelan, terluka. Pak Budi tidak menjawab. Karena di dalam dirinya, ia tahu. Apa yang dikatakan Siti, mungkin benar. Dan itu yang paling ia takuti. Malam itu, Pak Budi tidak bisa diam. Ia berjalan ke dapur.
Lampu menyala redup. Sudut yang disebut Siti terlihat kosong. Tidak ada apa-apa. Ia menghela napas panjang. Cuma pikiran, gumamnya. Tapi saat ia berbalik, bayangannya sendiri di lantai terlihat tidak sinkron. Tubuhnya diam. Tapi bayangan itu seperti bergerak sepersekian detik lebih lambat. Pak Budi membeku. Pelan-pelan, ia menoleh lagi ke sudut dapur. Kali ini, ada sesuatu. Sangat samar. Tinggi. Lebih tinggi dari pintu. Dan tidak sepenuhnya gelap. Seperti berdiri diam, memperhatikannya. Pak Budi mundur satu langkah. Napasnya tercekat. Pergi, bisiknya. Bayangan itu tidak bergerak. Tidak mendekat. Tapi juga tidak hilang. Tiba-tiba, suara langkah kecil terdengar. Ya. Pak Budi langsung menoleh. Rian berdiri di ambang pintu dapur. Wajahnya polos seperti biasa. Tapi matanya terlihat berbeda. Lebih dalam. Lebih tahu. Kenapa belum tidur? Tanya Pak Budi dengan suara serak. Rian tidak langsung menjawab. Ia justru melangkah pelan mendekat. Lalu berhenti di samping ayahnya. Matanya menatap lurus ke sudut dapur. Tempat bayangan itu berdiri. Dan dengan suara datar. Tanpa rasa takut. Ia berkata, "Yah, itu yang kemarin ikut kita." Pak Budi merasakan seluruh tubuhnya dingin. Dari mana? Suaranya hampir tidak keluar. Rian menoleh pelan ke arahnya. Lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak seharusnya dimiliki anak seusianya. Dari hutan, yah, ada yang ikut pulang dari hutan. Kata-kata itu tidak pernah benar-benar hilang. Ada yang ikut pulang dari hutan. Sejak malam itu, Pak Budi tidak bisa lagi memandang rumahnya dengan cara yang sama. Setiap sudut terasa diawasi. Setiap bayangan terlihat terlalu panjang. Dan setiap kali Rian diam, terlalu diam, jantungnya selalu berdegup lebih cepat. Pagi itu, suasana rumah terasa kaku. Tidak ada sapaan hangat. Tidak ada obrolan ringan. Siti hanya bergerak seperlunya di dapur, tanpa menoleh ke arah Pak Budi. Rian duduk di sudut, memainkan mobil-mobilannya, tapi sesekali ia berhenti. Seolah mendengarkan sesuatu. Pak Budi memperhatikan itu semua tanpa bicara. Ia ingin menyangkal. Menganggap semua ini hanya kebetulan. Tapi semakin ia diam, semakin semuanya terasa nyata. Di warung, keadaan justru semakin baik. Terlalu baik. Pembeli semakin banyak. Uang semakin deras. Beberapa orang bahkan mulai memesan dalam jumlah besar. "Pak, besok saya pesan buat acara." "Ya?" kata salah satu pelanggan. Pak Budi mengangguk. Tapi pikirannya tidak di sana. Ia mulai menyadari sesuatu. Semakin banyak rezeki datang, semakin berat suasana di rumah. Seolah ada keseimbangan yang tidak terlihat. Dan ia tahu, ini bukan kebetulan. Siang itu, Siti akhirnya bicara. Tidak dengan suara pelan. Tidak dengan ragu. Tapi langsung. "Mas, kita harus ngomong." Pak Budi yang sedang duduk langsung mengangkat kepala. Siti berdiri di depannya, wajahnya tegang. "Apa?" tanya Pak Budi. Siti menarik napas panjang. "Kamu berhenti." Pak Budi mengernyit. "Berhenti apa?" Siti menatapnya tajam. "Apapun yang kamu lakuin sekarang." Ini. Beberapa detik yang terasa berat. Pak Budi tertawa kecil. "Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura nggak tahu." Suara Siti meninggi. Rian yang di sudut langsung menoleh. Pak Budi mulai kesal. "Aku kerja, Sit. Cari uang buat kita." "Ini bukan kerja biasa," balas Siti cepat. "Aku tahu ada yang nggak beres." Pak Budi berdiri. "Kamu nuduh aku apa sekarang?" Siti maju satu langkah. "Aku nggak nuduh. Aku takut." Kalimat itu menghantam lebih keras dari tuduhan. Pak Budi terdiam.
Siti menahan air mata. Rumah ini berubah, Mas. Kamu juga berubah. Rian juga? Suaranya bergetar. Pak Budi mengalihkan pandangan. Ia tidak bisa menyangkal. Tapi ia juga tidak bisa mundur. Kalau kamu berhenti, semua ini hilang, katanya pelan. Siti langsung menjawab, lebih baik hilang daripada kita kehilangan semuanya. Suasana memanas. Dan untuk pertama kalinya, Pak Budi membentak. Aku capek miskin. Siti langsung terdiam. Air matanya jatuh. Dan aku capek takut di rumah sendiri, balasnya pelan. Pertengkaran itu tidak selesai. Hanya berhenti karena lelah. Sore menjelang malam, mereka tidak saling bicara. Pak Budi duduk sendiri di depan warung. Siti di dalam rumah, menghindar. Rian tidak terlihat. Dan itu lebih menakutkan. Saat malam turun, suasana semakin tidak nyaman. Angin tidak terasa. Tapi tirai bergerak pelan. Lampu dapur berkedip sebentar. Dan suara, seperti sesuatu digeser. Siti yang sendirian di dalam rumah mulai gelisah. Ia mencoba mengabaikan. Sampai suara itu terdengar lagi. Gesek, seperti benda ditarik perlahan. Siti berdiri. Langkahnya hati-hati menuju arah suara. Dari arah ruang belakang. Tempat yang jarang dipakai. Rian? Panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia terus berjalan. Jantungnya berdegup keras. Semakin dekat. Suara itu berhenti. Ini terlalu sunyi. Siti berdiri di depan pintu ruang belakang. Tangannya gemetar saat membuka. Crek. Pintu terbuka perlahan. Gelap. Hanya sedikit cahaya dari luar. Siti melangkah masuk. Matanya menyapu ruangan. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya barang lama, debu, dan udara yang terasa lebih dingin. Lalu, ia melihat sesuatu di sudut. Sebuah kain kecil. Tidak seharusnya ada di sana. Siti mendekat perlahan. Dan saat ia membuka kain itu, napasnya langsung berhenti. Di dalamnya, ada sesajen. Lengkap. Bunga layu. Beberapa lembar uang. Dan sesuatu yang tampak seperti sisa darah yang sudah mengering. Siti mundur. Tubuhnya gemetar hebat. Kamu, ngapain ini? Bisiknya. Tiba-tiba, suara langkah terdengar di belakangnya. Siti langsung menoleh. Pak Budi berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat. Matanya langsung tertuju pada sesajen itu. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya napas yang berat. Dan ketakutan yang akhirnya tidak bisa disembunyikan lagi. Siti menatap Pak Budi dengan mata penuh air mata dan ketakutan, sementara di tangannya tergenggam sesajen tersembunyi yang menjadi bukti bahwa sesuatu yang gelap memang sedang hidup di dalam rumah mereka. Sesajen itu tidak lagi bisa disangkal. Sejak malam Siti menemukannya, rumah itu berubah bukan hanya dalam rasa, tapi dalam kenyataan. Pak Budi tidak bisa lagi bersembunyi. Dan yang lebih buruk, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan sesuatu yang bahkan dirinya sendiri tidak sepenuhnya pahami. Ini apa, Mas? Suara Siti masih terngiang di kepalanya. Bukan marah, bukan teriak, tapi hancur. Seolah semua kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Pak Budi duduk di ruang depan, menatap kosong ke arah lantai. Siti tidak lagi banyak bicara setelah itu. Ia hanya menangis diam-diam. Dan sejak saat itu, ia mulai menjaga jarak. Pagi hari terasa seperti rumah orang lain. Tidak ada lagi sarapan bersama. Tidak ada suara Rian yang riang. Anak itu lebih sering diam. Kadang tersenyum sendiri. Kadang menatap sudut ruangan terlalu lama. Pak Budi mencoba menghindari semua itu. Ia memilih fokus ke warung, ke uang, ke sesuatu yang masih bisa ia kontrol. Dan memang, rezeki semakin tidak masuk akal. Warungnya sekarang hampir tidak pernah sepi. Bahkan sampai malam,
Orang-orang seperti ditarik datang. Beberapa wajah bahkan terasa asing. Tidak seperti warga sekitar. Tapi mereka tetap membeli. Tetap membayar. Dan uang itu terus mengalir. Namun kali ini, Pak Budi mulai merasa jijik saat memegangnya. Beberapa lembar terasa dingin. Beberapa terasa terlalu lembab. Dan setiap kali ia menghitung uang, ia selalu merasa ada yang mengawasi. Siang itu, ia pergi ke kamar mandi. Hanya untuk mencuci muka. Air mengalir. Dingin. Ia menunduk, membasuh wajahnya berkali-kali. Mencoba menghilangkan rasa berat di kepalanya. Saat ia mengangkat wajah, ia melihat dirinya di cermin. Wajah lelah. Mata cekung. Kulit pucat. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Ini semua demi keluarga, bisiknya. Tapi bahkan kalimat itu terdengar kosong. Lalu, sesuatu bergerak. Di belakangnya. Sangat cepat. Seperti bayangan yang tidak sengaja tertangkap. Pak Budi langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Kamar mandi kosong. Ia mengernyit. Cuma pikiran, gumamnya. Ia kembali menatap cermin. Dan kali ini, ia tidak langsung sadar. Butuh beberapa detik. Sebelum otaknya memproses apa yang dilihatnya. Di cermin, ia tidak sendirian. Di belakangnya, ada sesuatu. Tinggi. Sangat tinggi. Hampir menyentuh langit-langit. Tubuhnya kurus, tidak wajar. Dan wajahnya, Pak Budi tidak langsung mengerti apa yang ia lihat. Karena itu bukan wajah manusia. Itu seperti akar pohon. Melilit. Bercabang. Menyatu membentuk sesuatu yang menyerupai mata dan mulut. Tapi tidak benar-benar hidup. Dan tidak benar-benar mati. Pak Budi membeku. Napasnya berhenti. Perlahan, sangat pelan, ia mencoba menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Kosong. Ia kembali melihat cermin. Sosok itu masih ada. Diam. Menatapnya. Pak Budi mundur satu langkah. Tangannya gemetar. Pergi, bisiknya. Tidak ada respon. Sosok itu tidak bergerak. Tidak mendekat. Tapi, entah kenapa, Pak Budi tahu. Itu melihatnya. Bukan hanya tubuhnya. Tapi, sesuatu yang lebih dalam. Tiba-tiba, air keran menyala sendiri. Keras, Pak Budi tersentak. Saat ia kembali melihat cermin, sosok itu sudah lebih dekat. Terlalu dekat. Wajahnya sekarang tepat di belakang kepala Pak Budi. Dan dari mulut yang terbentuk dari akar-akar itu, ada gerakan kecil. Seperti berbisik. Pak Budi ingin lari. Tapi kakinya tidak bisa digerakkan. Tubuhnya seperti terkunci. Dan suara itu akhirnya terdengar. Pelan. Serak. Seperti datang dari dalam tanah. Tumbal. Pak Budi memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Jangan, bisiknya. Tapi suara itu tidak berhenti. Pertama. Sosok itu semakin dekat. Hampir menempel. Dan dengan suara yang membuat seluruh tubuh Pak Budi dingin, ia berbisik. Tumbal pertama sudah dipilih. Mas. Suara Siti tiba-tiba terdengar dari luar. Pintu kamar mandi digedor keras. Pak Budi tersentak. Dalam sekejap, semua hilang. Air masih mengalir. Cermin hanya memantulkan dirinya sendiri. Sendirian. Pak Budi membuka pintu dengan napas terengah. Siti berdiri di luar, wajahnya panik. Kamu lama banget, Rian? Aneh lagi. Pak Budi langsung menatapnya. Jantungnya belum tenang. Aneh gimana? Siti menggenggam tangannya. Tangannya dingin. Dia, dari tadi ngomong sendiri. Tapi sekarang, dia nyebut nama. Pak Budi langsung merasa sesuatu jatuh di dalam dadanya. Nama siapa? Siti ragu. Air matanya mulai jatuh lagi. Ia berbisik pelan, seolah takut didengar sesuatu.
Dia nyebut nama orang yang belum pernah dia kenal, dan bilang itu yang akan diambil duluan. Nama itu terus terngiang, bukan di telinga, tapi di kepala. Seperti sesuatu yang dipaksakan untuk diingat. Pak Budi duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah lantai. Siti ada di sudut ruangan, memeluk Rian yang terlihat lebih diam dari biasanya. "Mas, kita harus cari bantuan," bisik Siti. Pak Budi tidak menjawab, karena di dalam dirinya, ia tahu harus kemana. Dan ia tahu, ia sudah terlambat. Malam itu juga, tanpa banyak bicara, Pak Budi keluar rumah. Siti sempat menahannya. "Kamu mau kemana?" Pak Budi hanya menjawab singkat, "Menyelesaikan ini." Nada suaranya datar, tapi di dalamnya ada sesuatu yang retak. Jalan menuju hutan terasa lebih gelap dari sebelumnya. Padahal bulan cukup terang, tapi cahaya seolah tidak sampai ke tanah. Langkah Pak Budi cepat, seperti seseorang yang dikejar, atau yang mengejar jawaban. Angin tidak bergerak, daun tidak berisik. Hutan itu terlalu diam. Gubuk itu masih di tempatnya, seperti menunggu. Lampu minyak di dalamnya sudah menyala, padahal Pak Budi belum sampai. Seolah kedatangannya sudah diketahui. Pak Budi tidak mengetuk. Ia langsung masuk. Pria tua itu sudah duduk di sana, tenang, seperti biasa. "Kamu datang lagi?" katanya tanpa melihat. Pak Budi langsung mendekat. Kali ini tanpa ragu, tanpa takut, hanya marah. "Apa yang kamu lakukan sama saya?" Suaranya bergetar. Pria tua itu perlahan mengangkat kepala. Tatapannya dalam. "Bukan saya," katanya pelan. "Kamu sendiri yang memilih." Pak Budi menggeleng keras. "Kamu nggak bilang semua ini." "Semua apa?" Pak Budi menahan napas. "Gangguan di rumah. Anak saya berubah. Istri saya ketakutan." Suaranya meninggi. Pria tua itu tetap tenang, seolah semua itu sudah biasa baginya. Itu baru permulaan. Kalimat itu membuat dada Pak Budi terasa sesak. "Permulaan apa?" tanyanya pelan, hampir berbisik. Pria tua itu menatapnya lurus. "Pertukaran." Ini, Pak Budi tidak langsung mengerti. "Aturan yang kamu terima tidak pernah gratis," lanjut pria itu. "Apa yang kamu ambil harus diganti." Pak Budi mundur satu langkah. "Enggak, kamu nggak pernah bilang soal itu." Pria tua itu tersenyum tipis. "Saya bilang, ada harga." Pak Budi terdiam. Kalimat itu, ia ingat. Tapi ia tidak pernah benar-benar memahami. Atau mungkin, ia tidak mau memahami. "Berhentiin," kata Pak Budi tiba-tiba. "Saya mau berhenti." Pria tua itu menggeleng pelan. "Tidak bisa." "Bisa?" bentak Pak Budi. "Saya nggak mau lagi." Pria tua itu berdiri perlahan. Tubuhnya lebih tinggi dari yang Pak Budi ingat. Atau mungkin, bayangannya yang membuatnya terlihat begitu. "Kalau kamu berhenti," katanya pelan, "yang sudah datang akan menagih lebih cepat." Pak Budi merasakan keringat dingin di punggungnya. "Menagih? Apa?" Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan ke sudut ruangan, mengambil sesuatu dari atas meja. Sebuah kain kecil. Dibuka perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda yang mirip dengan sesajen di rumah Pak Budi. Dan satu hal yang membuat napas Pak Budi berhenti. Sehelai rambut kecil. "Anak-anak, kamu sudah terikat," kata pria itu. Suara itu tidak lagi terdengar seperti manusia biasa. Lebih dalam, lebih berat. Dan dia sudah memilih. Pak Budi menggeleng. "Enggak, jangan bilang itu." Pria tua itu menatapnya tanpa ekspresi. Pilihan itu tidak pernah acak. Pak Budi mundur. Tubuhnya lemas. "Siapa?" Suaranya pecah. "Siapa yang dipilih?" Pria tua itu mendekat satu langkah.
Cukup dekat, sampai Pak Budi bisa mencium bau tanah basah dari tubuhnya. Lalu dengan suara pelan, seperti mengucapkan sesuatu yang sudah pasti, ia berkata, "Yang paling dekat." Jantung Pak Budi berhenti sejenak. Yang paling sering dipanggil. Napasnya mulai tidak teratur. Yang paling mudah dijangkau. Air mata mulai jatuh. Dan yang sudah membuka diri. Pak Budi teringat Rian. Tatapannya, senyumnya, kata-katanya. "Enggak." Pak Budi berteriak. Ia mendorong meja. "Bukan anak saya." Pria tua itu tidak bergerak, hanya menatap. "Bukan saya yang memilih." Pak Budi gemetar. "Kamu harus hentikan. Kamu harus bisa." Pria tua itu menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa menghentikan, selain mengganti. Kalimat itu menggantung. Berat, berbahaya. Pak Budi langsung menatapnya. "Maksud kamu apa?" Pria tua itu tidak menjawab. Hanya tersenyum tipis. Dan untuk pertama kalinya, Pak Budi menyadari sesuatu. Ia tidak sedang berurusan dengan manusia biasa. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Lampu minyak bergoyang. Bayangan di dinding bergerak liar. Dan di antara bayangan itu, Pak Budi melihat sesuatu. Tinggi. Dengan wajah seperti akar pohon. Berdiri di belakang pria tua itu. Pak Budi mundur perlahan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin lari. Tapi kakinya tidak mau bergerak. Dan di tengah suara angin yang semakin keras, pria tua itu kembali bicara. Dengan suara yang kini, hampir menyatu dengan suara lain. "Tumbal pertama itu, anakmu sendiri. Tumbal pertama itu, anakmu sendiri." Kalimat itu tidak pernah berhenti. Sejak malam di gubuk itu, kata-kata itu terus mengulang di kepala Pak Budi, seperti gema yang tidak bisa dipadamkan. Ia pulang dengan langkah kosong. Bukan karena tidak tahu harus berbuat apa, tapi karena semua pilihan terasa salah. Rumah itu terasa berbeda saat ia kembali. Lebih dingin, lebih sunyi. Seolah sesuatu sedang menunggu. Siti langsung berdiri saat melihatnya. "Mas?" Suaranya panik. "Rian dari tadi demam." Pak Budi langsung menoleh ke arah kamar. Tanpa menjawab, ia berlari masuk. Rian terbaring di kasur. Tubuhnya berkeringat. Wajahnya pucat. Matanya terpejam, tapi kelopak matanya bergerak-gerak cepat. Seperti sedang bermimpi buruk. "Rian?" Pak Budi duduk di sampingnya. Tangannya menyentuh dahi anaknya. "Panas. Tidak normal." "Sejak kapan?" tanyanya cepat. "Dari sore," jawab Siti dengan suara gemetar. "Tadi sempat bangun, tapi ngomong aneh-aneh." Pak Budi menelan ludah. "Aneh gimana?" Siti ragu. Lalu berbisik. Dia bilang, "Ada yang lagi tumbuh di dalam dia." Dunia Pak Budi terasa runtuh. Malam itu, Pak Budi tidak tidur. Ia duduk di samping Rian. Menjaga. Mengawasi. Seolah dengan begitu, ia bisa menghentikan sesuatu yang tidak terlihat. Setiap beberapa menit, Rian mengigau. Kadang merintih. Kadang berbisik. Panas. Gelap. Sakit. Pak Budi menggenggam tangan anaknya erat. "Bapak di sini, Nak?" Tapi jauh di dalam dirinya. Ia tahu, ia tidak benar-benar bisa melindungi. Keesokan paginya, Pak Budi mengambil keputusan. Ia harus menghentikan ini. Apapun caranya. Tanpa memberitahu Siti, ia mengambil semua sesajen yang tersembunyi di rumah. Dari ruang belakang. Dari bawah meja. Dari tempat-tempat yang bahkan ia sendiri tidak ingat pernah meletakkannya. Ia kumpulkan semuanya. Lalu dibawa keluar, ke halaman belakang. Dengan tangan gemetar, ia menyiramnya dengan bensin, dan menyalakan api. Api langsung membesar. Bunga-bunga kering terbakar. Uang hangus. Bau menyengat memenuhi udara.
Pak Budi mundur beberapa langkah. Napasnya berat. "Berhenti," bisiknya. "Cukup sampai sini." Untuk sesaat, ia merasa lega. Seperti sesuatu dilepaskan. Lalu, angin datang. Kencang. Tiba-tiba, api berkobar lebih liar. Dan dari dalam kobaran itu, Pak Budi melihat sesuatu. Seperti bayangan. Tinggi. Berdiri di tengah api. Tidak terbakar. Tidak bergerak. Hanya melihat. Pak Budi mundur lebih jauh. Jantungnya berdegup keras. "Enggak, ini harus berhenti," gumamnya. Tiba-tiba, dari dalam rumah terdengar teriakan. "Mas!" Suara Siti. Panik. Penuh ketakutan. Pak Budi langsung berlari masuk. Di dalam kamar, Rian kejang. Tubuhnya melengkung tidak wajar. Tangannya mencengkeram spray. Matanya terbuka, tapi tidak fokus. "Rian!" Siti menangis histeris. Pak Budi langsung mendekat. "Pegang dia!" teriaknya. Ia mencoba menahan tubuh anaknya yang terus bergerak. "Berhenti, berhenti!" bisiknya panik. Tapi tubuh kecil itu seperti melawan. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Tiba-tiba, Rian diam. Semua gerakan berhenti. Ini sangat sunyi. Pak Budi menatap wajah anaknya. "Rian?" Tidak ada jawaban. Siti mulai menangis lebih keras. "Mas, dia kenapa?" Pak Budi menggoyangkan tubuh anaknya pelan. "Rian, bangun." Beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu, Rian menarik napas panjang. Matanya terbuka perlahan. Tapi tatapannya bukan tatapan anak kecil. Lebih dalam. Lebih gelap. "Jangan," bisik Rian pelan. Pak Budi membeku. "Jangan dibakar," lanjutnya. Suaranya serak. Seperti bukan suaranya sendiri. Pak Budi mundur perlahan. "Rian?" Anak itu tersenyum kecil. Senyum yang sama seperti sebelumnya. Senyum yang tidak seharusnya ada. Dia marah. Malam datang dengan cepat. Dan gangguan itu tidak berhenti. Bahkan semakin nyata. Lampu mati sendiri. Pintu terbuka dan tertutup. Suara langkah terdengar di atap. Dan di setiap sudut, ada perasaan diawasi. Sekitar tengah malam, Siti menjerit. Pak Budi langsung berlari ke kamar. "Kenapa?" Siti berdiri di samping kasur. Tubuhnya gemetar hebat. Menunjuk ke arah Rian. Pak Budi menoleh. Dan saat itu, dunia seolah berhenti. Di tubuh Rian, di lengan, di leher, di bagian yang terbuka, ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Garis-garis gelap, tipis, melilit, seperti akar, menyebar perlahan di bawah kulitnya. Seolah sesuatu sedang tumbuh. Dari dalam, Pak Budi jatuh terduduk. Napasnya hilang. Matanya tidak bisa berpaling. Sementara Rian masih terbaring diam. Dengan wajah tenang. Terlalu tenang. Di bawah cahaya redup kamar, tubuh Rian terlihat dipenuhi pola seperti akar yang terus merambat perlahan, menandakan sesuatu di dalam dirinya sedang tumbuh dan tidak bisa dihentikan. Garis-garis itu tidak hilang. Semakin hari, semakin jelas. Seperti sesuatu yang perlahan tumbuh dari dalam tubuh Rian. Pak Budi tidak lagi mencoba menyangkal. Tidak lagi mencoba menjelaskan. Karena sekarang, semua sudah terlalu nyata untuk disebut kebetulan. "Mas, kita bawa ke dokter." "Ya?" Suara Siti hampir putus. Ia duduk di samping kasur, menggenggam tangan Rian yang semakin dingin. Pak Budi berdiri di dekat pintu. Diam. Matanya kosong. "Dokter nggak akan bisa," katanya pelan. Siti langsung menoleh. "Apa maksud kamu?" Pak Budi tidak menjawab. Karena jawaban itu terlalu kejam untuk diucapkan. Hari itu mereka tetap membawa Rian ke klinik. Dokter hanya menggeleng. "Ini
Bukan penyakit yang biasa, katanya hati-hati. Anaknya lemah sekali, tapi hasil pemeriksaan tidak menunjukkan infeksi atau sesuatu yang jelas. Siti mulai menangis. Terus harus gimana, Dok? Dokter itu terdiam. Ia tidak punya jawaban. Dan Pak Budi sudah tahu itu. Malam datang dengan sunyi yang menekan. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya napas Rian yang semakin pelan. Pak Budi duduk di sampingnya. Tidak bergerak, tidak bicara. Seolah jika ia tetap di sana, waktu bisa berhenti. Sekitar tengah malam, Rian membuka mata. Perlahan. Ya. Suara itu lemah. Sangat lemah. Pak Budi langsung mendekat. Iya, Nak, Bapak di sini. Rian menatapnya. Tatapannya kembali seperti anak kecil. Polos, tapi penuh ketakutan. Dia ada di sini, bisiknya. Pak Budi menahan napas. Siapa? Rian tidak menjawab. Matanya bergeser, melihat ke sudut kamar. Pak Budi mengikuti arah pandangnya. Kosong, tidak ada apa-apa. Tapi, entah kenapa, Pak Budi merasa sesuatu memang ada di sana. Mengawasi. Menunggu. Jangan, biarin aku. Suara Rian semakin pelan. Siti menangis di sampingnya. Rian, jangan ngomong gitu. Rian menoleh ke ibunya. Air mata mengalir dari sudut matanya. Maaf, Bu. Kalimat itu seperti menghantam dada Pak Budi. Ia langsung menggenggam tangan anaknya lebih erat. Enggak, kamu enggak boleh pergi. Suaranya pecah. Rian hanya tersenyum kecil. Senyum yang lemah. Dan perlahan, matanya kembali menatap ke sudut ruangan. Lebih fokus. Lebih takut. Tiba-tiba, tubuhnya menegang. Tangannya mencengkeram kuat. Matanya terbuka lebar. Seolah melihat sesuatu yang mendekat. Jangan, teriaknya. Siti langsung memeluknya. Rian, ibu di sini. Pak Budi ikut menahan tubuh anaknya. Lepasin dia, teriak Pak Budi ke arah sudut kosong. Suara itu keluar begitu saja, tanpa ia sadari. Seolah ia tahu, ia tidak sedang berbicara dengan kehampaan. Dan di detik itu, semua berhenti. Rian diam. Tubuhnya lemas. Terlalu lemas. Pak Budi menatap wajah anaknya. Mencari tanda. Sekecil apapun. Tapi tidak ada. Napasnya sudah tidak ada. Rian? Ini. Rian, bangun. Nak? Tidak ada jawaban. Siti mulai menjerit. Ria Aan. Tangisnya pecah. Mengisi seluruh rumah. Tapi bagi Pak Budi, suara itu terasa jauh. Sangat jauh. Karena dunia di sekitarnya seperti berhenti berputar. Wajah Rian tidak tenang. Matanya masih sedikit terbuka. Dan di sana, ada sesuatu yang tersisa. Ketakutan. Ketakutan yang tidak sempat hilang. Seolah di detik terakhir, ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat siapapun. Malam itu, rumah itu benar-benar mati. Tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi kehidupan. Hanya tangisan yang perlahan berubah menjadi keheningan. Dan rasa bersalah yang mulai tumbuh di dalam diri Pak Budi. Lebih dalam. Lebih gelap. Menjelang subuh, Pak Budi akhirnya tertidur. Bukan karena tenang, tapi karena tubuhnya menyerah. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia berdiri di tengah hutan. Tempat yang sama. Pohon itu besar, tua, gelap, dan di bawahnya ada seseorang berdiri. Kecil, diam. Pak Budi mendekat perlahan. Langkahnya berat, jantungnya berdegup keras. Dan saat sosok itu berbalik, napasnya berhenti. Itu Rian. Dengan wajah yang sama seperti terakhir kali. Penuh ketakutan. Tapi sekarang, matanya kosong. Tidak hidup.
Yah, suara itu pelan. Pak Budi ingin memeluknya. Tapi kakinya tidak bisa bergerak. Dingin, lanjut Rian. Angin tiba-tiba berhembus. Daun-daun bergoyang. Dan di belakang Rian, muncul bayangan itu. Tinggi, dengan wajah seperti akar. Berdiri, sangat dekat. Pak Budi mencoba berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Sementara Rian tetap berdiri di sana, tidak bergerak. Seperti bagian dari tempat itu sekarang. Dalam mimpi yang terasa terlalu nyata, Pak Budi melihat Rian berdiri diam di bawah pohon di hutan, seolah tidak pernah benar-benar pergi, tapi kini bukan lagi milik dunia yang sama. Mimpi itu tidak berhenti saat Pak Budi bangun. Bayangan Rian di bawah pohon masih menempel di pikirannya, seperti sesuatu yang tidak ingin dilepaskan. Dan yang paling menakutkan, itu terasa lebih nyata daripada kenyataan. Rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Sejak kepergian Rian, tidak ada yang kembali normal. Tidak ada suara tawa. Tidak ada langkah kecil berlari. Yang tersisa hanya keheningan yang berat. Dan sesuatu yang bergerak di baliknya. Siti tidak pernah benar-benar bangkit. Hari-harinya diisi dengan diam. Duduk di kamar. Menatap tempat tidur Rian. Kadang berbicara sendiri. Kadang tersenyum, tanpa alasan. Rian tadi kesini. Mas? Kalimat itu pertama kali ia ucapkan 2 hari setelah pemakaman. Pak Budi langsung menoleh. Apa? Siti tersenyum kecil. Dia duduk di situ, katanya, menunjuk sudut kamar. Pak Budi langsung merasakan dingin menjalar di punggungnya. Itu cuma perasaan kamu, jawabnya pelan. Siti menggeleng. Enggak, aku lihat dia. Hari demi hari, Siti semakin sering melihat, atau merasa melihat. Kadang ia tertawa sendiri. Kadang ia memanggil nama Rian seperti anak itu masih hidup. Jangan lari-lari, nak. Pelan-pelan makanannya. Ibu di sini. Pak Budi tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin marah. Tapi lebih banyak, ia merasa bersalah. Karena jauh di dalam dirinya, ia juga pernah melihat. Rumah itu mulai terasa hidup. Bukan seperti tempat tinggal. Tapi seperti sesuatu yang bernapas. Lantai kayu sering berbunyi sendiri. Tok, tok, tok. Seperti ada langkah kaki di malam hari. Padahal tidak ada siapa-siapa. Pintu kamar Rian sering terbuka sendiri. Pelan. Seperti ada yang keluar atau masuk. Dan setiap kali Pak Budi mencoba menutupnya, ia selalu merasa ada yang menahan dari dalam. Suatu malam, Pak Budi duduk sendirian di ruang tengah. Lampu redup. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Tik-tok, tik-tok. Lalu, suara lain. Pelan. Dari arah kamar. Seperti langkah kaki kecil. Pak Budi menegang. Ia berdiri perlahan. Melangkah ke arah suara itu. Setiap langkah terasa berat. Dan saat ia sampai di depan kamar, pintu itu sedikit terbuka. Sama seperti malam itu. Malam ketika semuanya dimulai. Ia mendorong pintu perlahan. Di dalam, kosong. Tapi tempat tidur Rian sedikit berantakan. Seperti baru saja diduduki. Pak Budi mundur 1 langkah. Napasnya tidak teratur. Cukup, bisiknya. Tapi rumah itu tidak mendengar. Mas. Suara Siti terdengar dari belakang. Pak Budi langsung menoleh. Siti berdiri di lorong. Wajahnya pucat. Matanya merah. Tadi dia bilang mau keluar, katanya pelan. Pak Budi langsung merasakan jantungnya jatuh. Siapa? Siti menatapnya. Air matanya mengalir. Rian? Malam itu, hujan turun. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat suasana semakin berat. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Malam Jumat. Pak Budi duduk di ruang depan. Siti tidak terlihat sejak beberapa saat lalu. Ia mengira istrinya di kamar.
atau di dapur. Sampai ia menyadari sesuatu. Rumah itu terlalu sepi. Lebih sepi dari biasanya. Sit. Tidak ada jawaban. Pak Budi berdiri. Langkahnya cepat. Ia memeriksa kamar. Kosong. Dapur. Kosong. Ruang belakang. Kosong. Napasnya mulai memburu. Sit. Suara hujan di luar terdengar lebih keras sekarang. Seolah menelan suaranya. Ia keluar ke halaman. Gelap, lampu luar berkedip. Dan di kejauhan, ke arah jalan menuju hutan. Seperti ada sesuatu yang bergerak. Pak Budi menyipitkan mata. Jantungnya berdegup keras. Sit, teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan. Dan angin yang mulai bergerak. Ia berlari ke arah jalan itu. Tanpa berpikir. Tanpa ragu. Karena di dalam dirinya, ia tahu kemana semua ini mengarah. Langkahnya berhenti di ujung jalan, menuju hutan. Gelap, lebih gelap dari biasanya. Dan di sana, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Siti. Tidak ada jejak. Hanya jalan kosong, yang seolah menunggu. Pak Budi berdiri terpaku. Air hujan membasahi tubuhnya. Tapi ia tidak bergerak. Karena untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Apa yang dimulai di tempat itu, tidak pernah benar-benar selesai. Di malam Jumat yang sunyi dan basah oleh hujan, Pak Budi menyadari bahwa Siti telah menghilang tanpa jejak. Dan satu-satunya arah yang tersisa, adalah menuju hutan tempat semua terkutuk dimulai. Hujan belum berhenti. Langit masih gelap, seolah malam menolak berakhir. Pak Budi berdiri di batas hutan. Tubuhnya basah kuyup. Napasnya berat. Tapi kali ini, tidak ada keraguan. Tidak ada lagi penyangkalan. Semua sudah jelas. Rian pergi. Siti hilang. Dan semua itu berasal dari satu tempat. Satu kesalahan. Satu keputusan yang ia buat sendiri. Langkah pertama terasa paling berat. Tanah hutan lembek, licin. Setiap pijakan seperti mencoba menahannya untuk kembali. Tapi Pak Budi terus berjalan. Masuk lebih dalam. Semakin dalam. Hutan itu terasa berbeda. Lebih sunyi. Lebih dingin. Dan lebih hidup. Angin berhembus pelan, tapi tidak menyentuh kulit. Seperti hanya melewati sesuatu yang tidak terlihat. Pak Budi menelan ludah. Matanya menyapu sekitar. Setiap bayangan terlihat mencurigakan. Setiap suara kecil terasa terlalu dekat. Sit, panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya gema suaranya sendiri, yang terdengar asing. Semakin dalam ia melangkah, semakin kuat perasaan itu. Perasaan diawasi. Perasaan tidak sendirian. Dan kemudian, ia melihatnya. Pohon itu besar, lebih besar dari yang ia ingat. Batangnya hitam pekat, akar-akarnya menjalar keluar tanah seperti ular, menggeliat pelan, atau mungkin hanya bayangannya. Pak Budi berhenti, jantungnya berdegup keras. Ini tempatnya, tempat semua dimulai, dan tempat semua harus diakhiri. Balikin, suaranya keluar pelan. Hampir seperti bisikan. Balikin anak gue. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang menetes di daun-daun. Pak Budi melangkah lebih dekat. 1 langkah. 2 langkah. Dan di langkah ketiga, ia melihat sesuatu. Di antara akar-akar itu. Seperti kain. Atau tubuh. Ia mendekat. Napasnya mulai tidak teratur. Dan saat ia cukup dekat, tubuhnya langsung kaku. Di sana, terikat di antara akar-akar pohon, ada sosok kecil. Wajahnya pucat, matanya terbuka, tidak hidup. Rian? Suara Pak Budi pecah. Bukan hanya satu. Di sekelilingnya, ada banyak sosok-sosok lain. Anak-anak, orang dewasa. Wajah mereka berbeda.
Tapi ekspresinya sama, kosong, dan terikat, seperti bagian dari pohon itu. Seolah akar-akar itu bukan hanya menahan mereka, tapi memakan mereka. Pak Budi jatuh berlutut. Tangannya gemetar. Ini semua? Suara itu tidak selesai. Karena ia tahu jawabannya. Semua ini adalah harga. Rian bergerak. Pelan. Sangat pelan. Kepalanya miring sedikit. Matanya menatap Pak Budi. Ya. Suara itu keluar. Serak. Dingin. Pak Budi langsung merangkak mendekat. Rian, Bapak di sini. Bapak pulangin kamu. Kita pulang. Air matanya bercampur dengan hujan. Tangannya mencoba menarik tubuh anaknya. Tapi, akar itu mengencang. Seperti menolak. Jangan, suara Rian terdengar lagi. Bukan seperti anak kecil. Lebih dalam. Lebih berat. Sakit. Pak Budi langsung berhenti. Tangannya gemetar di udara. Bapak harus gimana? Nak? Suaranya hancur. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Dan dari balik batang pohon, sesuatu muncul. Tinggi. Lebih tinggi dari manusia. Tubuhnya seperti menyatu dengan kayu. Kulitnya seperti akar yang mengering. Dan wajahnya tidak sepenuhnya wajah, lebih seperti bentuk yang mencoba menyerupai manusia. Pak Budi tidak bergerak, tubuhnya kaku, tapi matanya tidak bisa berpaling. Sudah kau ambil? Suara itu terdengar. Tidak jelas dari mana asalnya, seperti datang dari segala arah. Sudah kau terima? Pak Budi menggertakkan gigi. Gue nggak minta ini. Gue cuma mau hidup gue normal. Suara itu diam sejenak. Lalu, terdengar lagi. Tidak ada yang gratis. Akar-akar di sekitar bergerak pelan. Seperti merespons suara itu. Tubuh-tubuh yang terikat ikut bergoyang sedikit. Termasuk Rian. Pak Budi menunduk. Tangannya mengepal. Air matanya jatuh tanpa suara. Ambil gue, katanya pelan. Suara itu keluar tanpa ia rencanakan, tanpa ia pikirkan. Tapi begitu keluar, ia tahu, itu satu-satunya jalan. Apapun, ambil gue. Ia menatap sosok itu. Matanya penuh keputusasaan. Asal mereka lepas. Hening. Hutan kembali diam. Seolah menunggu jawaban. Dan kemudian, sosok itu mendekat. Pelan. Setiap langkahnya tidak bersuara, tapi terasa berat. Ia berhenti tepat di depan Pak Budi. Wajahnya semakin jelas, dan semakin tidak manusiawi. Terakhir, suara itu terdengar, lebih dekat, lebih dalam. Tumbal terakhir. Akar di bawah kaki Pak Budi mulai bergerak, perlahan melilit, dingin, keras, tidak bisa dilawan. Rian menatapnya. Matanya kembali berubah. Ada sesuatu di sana. Bukan kosong lagi, tapi sedih. Yah, suaranya bergetar. Pak Budi tersenyum. Senyum yang hancur. Tahan ya, nak. Akar semakin mengencang. Menariknya perlahan ke tanah. Di bawah pohon yang menelan banyak nyawa, Pak Budi akhirnya menghadapi kebenaran terakhir. Bahwa untuk mengakhiri semuanya, ia harus menjadi tumbal terakhir, dan keputusan itu harus diambil sekarang. Akar itu semakin mengencang, dingin, kasar, seperti benda mati yang hidup. Pak Budi tidak melawan lagi. Tubuhnya sudah setengah tertarik ke tanah. Lututnya tenggelam dalam lumpur. Tangannya masih terulur ke arah Rian, yang masih terikat di antara akar lain. Ya. Suara Rian terdengar. Berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi kosong. Ada sesuatu di sana. Harapan. Kecil, tapi ada. Pak Budi menatap anaknya. Untuk terakhir kali. Wajah kecil itu masih sama seperti dulu. Seperti sebelum semua ini dimulai.
Sebelum keserakahan. Sebelum keputusan bodoh yang ia buat. Maafin Bapak. Ya, suaranya serak. Air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. Harusnya Bapak cukupin hidup kita. Tanpa ini semua. Rian tidak menjawab. Tapi matanya tidak lagi penuh ketakutan. Di belakangnya, sosok itu berdiri. Diam. Mengawasi. Seperti menunggu sesuatu diselesaikan. Akar di kaki Pak Budi naik lebih tinggi. Melilit pinggang. Menariknya semakin dalam. Setiap tarikan terasa seperti merobek. Tapi ia tidak berteriak. Tidak lagi. Karena rasa sakit itu sudah tidak sebanding dengan rasa bersalahnya. Lepasin mereka, bisiknya. Hampir seperti permohonan terakhir. Hening. Hutan kembali sunyi. Lalu, akar-akar itu bergerak. Bukan hanya miliknya, tapi semua. Perlahan, lilitan di tubuh-tubuh yang terikat mulai mengendur. Satu persatu. Seperti sesuatu dilepaskan. Rian jatuh ke tanah. Tubuhnya ringan. Tidak lagi tertahan. Matanya menutup pelan. Seperti akhirnya bisa beristirahat. Sosok-sosok lain ikut terlepas. Mereka tidak bergerak, tidak bangkit. Tapi sesuatu dari mereka hilang. Sesuatu yang selama ini tertahan. Pak Budi melihat semuanya dengan napas yang semakin lemah. Udah, ya, katanya pelan. Tapi akar di tubuhnya tidak berhenti. Justru semakin dalam. Masuk ke kulit, ke daging. Seolah menanam sesuatu. Ia mencoba menarik napas. Tapi dadanya terasa berat. Dingin mulai menjalar. Dari kaki, ke perut, ke dada, ke leher. Dan saat itu, ia sadar. Sesuatu tidak benar. Janji lo, bisiknya lemah. Matanya mencari sosok itu. Gue udah kasih semuanya. Sosok itu tidak bergerak, tidak menjawab. Tapi suara itu kembali terdengar. Lebih dekat, lebih jelas. Semua sudah dilepas. Suara itu datar, tanpa emosi. Pak Budi mencoba tersenyum. Tapi wajahnya tidak bisa bergerak. Terus, gue. Hening. Lalu, jawaban itu datang. Menjadi pengganti. Dunia terasa berhenti. Bukan karena waktu. Tapi karena sesuatu di dalam diri Pak Budi. Akhirnya hancur sepenuhnya. Akar itu kini sudah mencapai dadanya. Masuk. Menyatu. Ia tidak lagi bisa merasakan tubuhnya sendiri. Seperti perlahan, berubah. Ya. Suara itu terdengar lagi. Rian. Tapi kali ini, seperti dari tempat yang berbeda. Pak Budi berusaha menoleh. Dan ia melihat, Rian berdiri. Tidak terikat lagi. Di kejauhan. Bersama sosok-sosok lain. Mereka semua, perlahan menjauh. Rian tersenyum. Untuk pertama kalinya. Sejak semuanya dimulai. Senyum yang tenang. Pak Budi ingin membalas. Tapi tubuhnya sudah tidak bisa bergerak. Mulutnya tidak bisa bicara. Yang tersisa hanya kesadaran. Dan saat itulah, ia merasakan. Akar itu bukan hanya melilit, tapi tumbuh di dalam dirinya. Waktu berlalu. Tidak jelas berapa lama. Hari, bulan, tahun. Hutan itu tetap ada. Pohon itu tetap berdiri. Lebih besar, lebih gelap. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang baru. Beberapa tahun kemudian, seorang pria berdiri di pinggir hutan. Pakaiannya sederhana. Wajahnya lelah. Matanya penuh tekanan. Ia menatap ke dalam hutan. Ragu, tapi juga tertarik. Katanya, di sini bisa bantu? Gumamnya pelan. Tidak ada jawaban. Hanya angin. Ia melangkah masuk. 1 langkah. 2 langkah. Dan saat ia cukup dalam, ia mendengar sesuatu. Mas. Suara itu pelan.
Hampir seperti bisikan. Pria itu langsung menoleh. Siapa? Tidak ada siapa-siapa. Mas, sini. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. Lebih dekat. Aneh. Tapi suara itu terasa akrab. Seperti seseorang yang tidak berbahaya. Seperti seseorang yang ingin menolong. Pria itu menelan ludah. Langkahnya bergerak lagi. Mengikuti suara itu. Di balik pepohonan, sosok besar itu menunggu. Diam. Tidak berubah. Dan di antara akar-akar yang menjalar, ada sesuatu yang ikut hidup. Suara. Mas, saya tahu jalan keluar. Bisikan itu semakin jelas. Lebih meyakinkan. Lebih manusia. Dan jika didengar baik-baik, suara itu bukan lagi milik hutan. Itu suara Pak Budi. Pak Budi berhasil membebaskan keluarganya, tapi tidak pernah benar-benar keluar dari kutukan itu. Kini, suaranya menjadi bagian dari pohon, memanggil, membujuk, dan menjerat korban berikutnya, seperti yang dulu pernah ia dengar. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, yang terasa nyata, pelan tapi menghantui, jangan lupa subscribe.